Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita di dalam memuji Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal.
Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel bahwa kemari Agag raja Amalek itu, dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu hukuman atas ketidaktaatan. Sekali lagi, hukuman atas ketidaktaatan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di hari sebelumnya kita telah belajar bagaimana ketidaktaatan Saul kepada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia untuk menumpas semua orang Amalek, dan jangan ada satu orang pun yang tersisa. Akan tetapi sidang jemaat Tuhan, kita melihat Saul melanggar perintah Tuhan. Dia tidak menumpas semua yang ada pada orang Amalek. Akan tetapi dia menumpas hanya rakyat Amalek saja, kemudian lembu domba yang buruk rupanya saja. Akan tetapi lembu domba yang baik, yang bagus, yang tambun, dia biarkan hidup. Dan Saul mengambil lembu domba yang tambun dari orang Amalek. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Saul. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Sehingga sidang jemaat Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana hukuman atas ketidaktaatan Saul terhadap perintah Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan dia menyesal telah memilih Saul sebagai raja. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, apa hukumannya atas ketidaktaatan Saul kepada Tuhan? Mari kita membaca di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Sidang jemaat Tuhan, di ayat yang ke-26 dikatakan, yang menjadi hukuman Saul karena ketidaktaatannya, yaitu Tuhan telah menolak dia sebagai raja. Artinya Saul tidak akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian di ayat yang ke-28, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sidang jemaat Tuhan, dikatakan Tuhan telah mengoyakkan daripada jabatan raja atas Israel. Sidang jemaat Tuhan, ini adalah suatu penolakan Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan memberikan ampun lagi kepada Saul. Karena apa? Dia telah melanggar perintah Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu seorang pemimpin adalah menjadi teladan bagi rakyatnya. Presiden, kalau kita di bangsa Indonesia, presiden harus menjadikan contoh atau teladan yang baik bagi rakyatnya. Jika presiden atau pemimpin tidak menjadi teladan yang baik, melanggar peraturan, maka dia akan dipecat. Sidang jemaat Tuhan, begitu juga dengan yang dilakukan oleh Saul. Dia melanggar hukum Tuhan, dia tidak taat, dia tidak dengar-dengar, maka
Firman Tuhan katakan yang menjadi hukumannya yaitu dia ditolak sebagai raja. Jabatan raja dia tidak akan miliki lagi. Tuhan sudah rampas dari Saul karena dia tidak taat. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita mau seperti Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan dan Tuhan tidak mau lagi dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel? Apakah kita mau mendapat hukuman karena ketidaktaatan kita? Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mau ajarkan kita, mari kita taat dan dengar-dengaran supaya hukum itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita yaitu berkat. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita karena kita taat kepada perintahnya. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Saul. Mari kita petik hal yang baik dari kehidupan Saul. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita boleh taat supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Mari kita taat, setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah. Bukan hukuman yang datang, bukan kutuk yang datang, tetapi berkat Tuhan. Karena kita taat kepada perintahnya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kami dengarkan hari ini tentang bagaimana hukuman atas ketidaktaatan. Saat ini Tuhan kami mau berjanji, kami mau taat Tuhan kepadamu supaya kami boleh memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.